Terus juga tadi baru banget ada callingan syuting di salah satu program di stasiun TV yang memang mengharuskan aku memakai hijab gitu. Terus lingkungan circle aku, teman-teman influencer aku kan juga kebanyakan pakai hijab gitu. Jadi ketika kita lagi kumpul, lagi ngobrol-ngobrol gitu, mereka support gitu kayak ayo Maya, bisa yuk jilbaban, nggak apa-apa pakai maksudnya lu berhijab tapi tetap main gitar gitu kan keren. Terus tetap main gitar rock gitu, mereka bilang kayak gitu, mereka support gitu, yuk bisa yuk pelan-pelan gitu. Jadi disupport sama teman-teman juga kayak lebih senang lah gitu. Jadi, ini juga lagi jadi banyak endorsan gamis-gamis, terus hijab-hijab gitu. Ya doain aja ya. Tapi secara pribadi udah siap berhijab belum sih dari Maya? Masih berproses gitu. Siapnya ya masih belajar juga. Doain aja semoga dapat hidayah. Iya, masih yang penting belajar tuh menghijabkan hati dulu. Hati dulu, nah itu dia baru jadi motif. Oke, Baru pas. Didi dan Mayang, selain perubahan dari penampilan, apa nih perubahan mungkin dari hati Didi dan Mayang gitu? Apakah mungkin ingin lebih rajin ini, rajin itu, mungkin apa yang ya udah pasti lah. Ya kita datang ke diundang sama Allah ke Masjidil Haram itu kan bukan dari kita ya, pasti ini adalah rencana Allah. Diundang kita ke sana, nggak semua orang bisa terpanggil datang ke Masjidil Haram. Orang yang banyak uang, yang hidupnya mewah, belum tentu loh bisa datang ke Masjidil Haram, belum bisa melaksanakan umroh gitu. Nah, jadi umroh ini sebenarnya adalah panggilan gitu ya, panggilan. Padahal kita juga udah pengen umroh tuh dari beberapa tahun yang lalu gitu, tapi belum dipanggil tahun 2024 ini adalah saatnya Dedi dipanggil sama Allah untuk melihat environment atau suasana ibadah di Masjidil Haram. Dan setelah datang ke sana tentunya ada progresnya tentunya dari dalam diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam bertutur kata, bersikap, attitude. Nah, selain itu juga memperbaiki sholat, ya mungkin sholat kita yang tadinya bolong-bolong bisa sekarang bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu gitu. Banyak sih ya, kita harus ya beramal, sedekah ya. Makanya kemarin pas ngelihat pulang dari umroh, ngelihat ada di media sosial rame, ada salah satu penjual es itu dihina kayak gitu, jadi sampai nangis kalau ngeliat itu ya, kayak ya Allah gitu kan, kok sampai seperti sedih gitu ya. Jadi ingat ayah gitu ya, ingat ayah Dedi kan udah haji ya, ingat ayah Dedi gitu. Kalau dulu ayah Dedi itu mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anaknya, terus kalau dihina seperti itu pasti anak-anaknya pasti nggak terima gitu kan. Jadi ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bisa menghargai wong cilik, ya orang-orang kecil, pedagang kaki lima ya. Terus ya banyaklah hal-hal yang nantinya ke depan progresnya semoga Dedi dan Mayang semakin baik lagi setelah umroh. Terima kasih atas. Det bawa oleh-oleh nggak buat gala Det dari sana? Untuk oleh-oleh itu dia yang tadi Dedi bilang, karena Dedi nggak tahu ya, ini kan karena baru pertama kali ya Kak ya. Jadi koper kita tuh overload gitu, nggak bisa bawa oleh-oleh banyak gitu, nggak banyak Dedi beli oleh-oleh gitu. Jadi kalau untuk gala sebenarnya kemarin pengen beliin sorban Arab gitu, tapi yang kecil tuh nggak ada gitu, nggak ketemu deh. Kan lucu ya pakai sorban Arab tuh gitu, besar semua gitu. Jadi nggak sempat beli, tapi next lah nanti kalau misalnya kita kesana lagi ya soalnya kan kemarin kan kita perjalanan itu padat gitu, kita kesini gitu kan, karena travel kan, kita kan pakai travel time udah diatur gitu, belanjanya juga sebentar waktunya gitu, nggak sampai banyak kita lihat-lihat keliling kota Makkah dan Madinah, benar-benar fokus ibadah.
Jadi untuk Gala belum dibeliin apa-apa di sana karena niatnya sih udah ada niat. Kan Dedi pakai itu kan, Eagle sorban Arab kan, lihat kan itu. Nah Dedi ingatnya tuh kalau buat Gala tuh bagus gitu. Lucu kan. ya? Kan lucu, yang kecil nggak ada ternyata. Mungkin ada, tapi Dedi belum dapat pokoknya. Tapi karena waktunya nggak ada, jadi nggak sempat beli. Cukup dengan Zam-zam. Oh, bawain air zam-zam. Air zam-zam itu free Travel. Iya nggak dicas, nggak dikenain cas kilogramnya, cuma dapat dua Jerigen. Terus. itu Itu untuk Gala nanti. bisa ada, masih ada di rumah, mau dedikasi aja nanti Gala biar dia minum biar sehat Ya. ya. Udah cukup. Oke, terima kasih Ya, deh. sama-sama. Ini hati-hati ngapain? Ya. Apa? Loh, Oke. Ya. Ya, Dit, ini lagi sama Dodi Sudrajat. terkait bass gimana nih? Terkait bass Iya. gitar ada bass betot dencong. Ya. Dit, Dad, Ya. melihat sosok Farhat Abbas nih sebagai Ya. sahabat seperti apa sih, Dad? Ada yang memuji, ada juga yang istilahnya pro kontranya lah terhadap Ya. pembelaan menurut Farhat Abbas membela kaum lemah. Ya, Farhat Abbas kan adalah teman Dedi ya, dimana juga pernah menjadi pengacara Dedi pada ada beberapa tahun yang lalu waktu ada kasus apa ya Dedi lupa, pokoknya ya Farhat Abbas pernah lah jadi teman dan sahabat, sampai sekarang juga masih suka chat-chatan, masih ada komunikasi gitu ya. Kalau pro dan kontra itu biasa, setiap manusia pasti ada pro dan kontra. Dedi juga pasti kan ada pro dan kontra. Dia di dunia ini kan ada hitam dan putih, ada siang malam, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi normal-normal aja, tergantung kita bagaimana menyikapinya ke orang-orang yang tidak suka. Kalau yang suka sih kita nggak usah sikapin ya. Kalau yang tidak suka tuh ya udah, gimana kita menyikapinya ya. Contohnya Dedi, sebenarnya Dedi dan Mayang banyak juga hatersnya kan, banyak juga orang yang tidak suka ya. Selama 3 tahun ini kan dihina, dihujat, dibully, bahkan difitnah ya. Nah tapi gimana menyikapinya ya? Kalau Dedi sama Mayang kan menyikapinya tidak berlebihan. Dedi menyikapinya diem aja gitu kan. Ya dosanya dia yang tanggung, sementara dosa kita dileburkan ya dengan hinaan dan hujatan gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh terlalu berlebihan menyikapi orang yang kontra atau orang yang tidak suka atau orang yang menghujat. Kayak Dedi dan Mayang sekarang ini malah berterima kasih gitu kepada orang yang kontra, orang yang menghujat, ngebully, memfitnah. Kita berterima kasih untuk apa? Ya berterima kasih karena hujatan dan bulian mereka ya. Tergantung nih orangnya mau jadi apa. Kalau dihujat jadi kena mental, jadi nggak ada apa, jadi kesel, jadi marah ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau hinaan, hujatan, kontra itu kita jadikan motivasi, kita jadikan bahan bakar untuk maju ya. Contohnya kayak Mayang gitu kan. Jadi Mayang nggak pernah selama dihujat, dibully itu kena mental, nggak pernah, dia diam aja gitu. Tapi justru itu menjadikan bahan bakar dia untuk maju, bahan bakar dia untuk semangat kuliah, semangat berkarir, berkarya gitu. Nah itu akhirnya jadi positif kan. Nah jadi sama juga kayak tapi kok sampai teriak-teriak seperti itu gitu kan, sebenarnya tidak elok ya. Dia kan ada pengacara gitu, matanya juga sudah tidak bisa melihat. Ya serahkan aja ke pengacaranya. Kalau memang dia nggak mau statement ya statementnya jangan seperti itulah, teriak-teriak gitu kan jadi bahan jadi bahan bulian juga sama netizen kan. Jadi baca setelah itu akhirnya bukan orang bersimpati ya kan, jadi pada ngebully gitu, ngebully, ngehujat Agus kan, kesian gitu ya. Gitu aja sih, Dedi nggak berkomentar banyak. Ya semoga kasus Agus ini harapan Dedi bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan cara yang damai dari pihak Agus maupun pihaknya Mbak Novi. Ya. Aduh, udah ya, jadi balik ya.